Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Gus Ahmad Rifai selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah dan seluruh jamaah yang mendengarkan maupun melihat video saya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmatnya kita masih bisa berjumpa pada bulan yang penuh barokah ini. Kemudian, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untaian kata syukur yang terucap lewat lisan kita selalu terucap karena apa? Karena kemarin kita bertemu dengan bulan Ramadan dan alhamdulillahnya di tahun ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih sehat dari tahun kemarin. Para warga di negara Indonesia ini ketika berpuasa mereka itu memiliki keciri khasan masing-masing. Dan ada beberapa pula kegiatan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Seperti kegiatannya itu, subuh itu ada sahur, dilanjutkan dengan puasa hingga menjelang maghrib. Nah, pada sorenya ini, para masyarakat Indonesia itu sebelum mereka berbuka itu, mereka biasanya berburu takjil atau bahasa karanya dengan bahasa ngabuburit. Setelah mereka ngabuburit entah itu bersama keluarga, bersama teman, ataupun bersama siapapun itu, kemudian maghribnya dilanjut dengan berbuka puasa dengan yang manis-manis. Kemudian dilanjut dengan isyaknya yaitu sholat tarawih berjamaah, dan setelah isya biasanya mereka para masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang beriktikaf di dalam masjid untuk tadarus Al-Quran. Nah, di dalam bulan ini juga banyak sekali sejarah Islam baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Ada hal sejarah yang perlu kita ketahui yaitu tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama kali turun di muka bumi ini adalah bertepatan pada tanggal malam 17 Ramadan. Nah, surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Dan surat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 1 hingga 6. Ketika saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau sedang bertapa di Gua Hira. Saat bertapa di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril dengan membawakan wahyu pertama kalinya yaitu surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Pada saat itu malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa beliau tidak bisa membacanya. Pada saat itu juga malaikat Jibril menuntun Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan firman-Nya surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Dan Al-Quran diturunkan itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari yang dibulatkan oleh para ulama selama 23 tahun. Nah, ketika ada orang yang tanya, jika Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur, bukankah itu berjajaran? Nah, begini jawabannya. Dulu pada saat zaman Rasulullah SAW, ketika Al-Quran turun itu, Rasulullah itu langsung menyampaikan kepada para umatnya. Karena Rasulullah itu memiliki sifat wajib Rasul, yaitu sifat tabligh, yaitu menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Setelah wahyunya Allah itu disampaikan kepada para umatnya, maka para umatnya pun sebagian menghafalkan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Nah, sebagian juga Al-Quran itu juga tertulis di benda-benda yang sekiranya bisa ditulis pada zaman itu.
entah itu kulit hewan yang sudah mati, entah itu di pepohonan, entah itu di batu, dan lain sebagainya. Kemudian tibalah pada zamannya Sayyidina Zaid bin Harisah. Beliaulah yang pertama kali mempunyai pemikiran untuk membukukan Al-Quran. Sayyidina Zaid bin Harisah, beliau menugaskan kepada para timnya untuk mengumpulkan benda-benda yang tertulis kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengumpulkan para penghafal Al-Quran pada saat itu. Dan kemudian terbentuklah Al-Quran. Lalu tibalah zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Beliaulah yang pertama kali memberikan harokat pada Al-Quran. Karena sebelumnya pada saat zamannya Sayyidina Zaid bin Sabit, Al-Quran itu masih kosongan, belum tertanda harokatnya. Kemudian tibalah zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, saat itu pula baru diharokati Al-Qurannya. Hingga sekarang Al-Qurannya bisa terbaca. Nah, Al-Quran itu adalah suatu mukjizat yang paling agung. Kenapa bisa dikatakan agung? Padahal mukjizatnya Nabi Musa ketika beliau mengertakkan tongkatnya ke tanah, maka tongkatnya bisa menjadi ular. Dan ketika tongkatnya Nabi Musa digertakkan ke laut bisa membelah lautan. Kenapa Al-Quran lebih mulia daripada hal tersebut? Karena jawabannya Al-Quran adalah suatu mukjizat yang terbukti dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Dan ketika dikaji oleh siapapun itu, entah itu muslim maupun non-muslim, mereka akan takjub dengan isi Al-Quran. Sedangkan mukjizat Nabi lain hanya terbukti pada zaman itu dan tidak terbukti pada zaman sekarang, dan orang-orang zaman sekarang hanya kebagian ceritanya saja. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya di dalam bulan Ramadan terdapat penggandaan pahala, yang dimana ketika kita melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Sedangkan ketika kita melakukan ibadah sunnah, maka akan diganjar seperti ibadah wajib di bulan lainnya. Sama halnya seperti kita, ketika kita menolong seorang teman kita yang jatuh, jika di bulan lain mungkin kita akan mendapatkan dengan 1 pahala. Tapi kalau kita mengerjakannya di bulan Ramadan, maka insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala yang kita kerjakan itu. Ketika kita melakukan kebaikan saja, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama halnya ketika kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, baik itu 1 huruf saja, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita ketika membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran saja kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, begitu pula ketika kita mendengarkan Al-Quran. Karena ketika kita mendengarkan Al-Quran saja dengan baik, dengan seksama, maka insya Allah kita akan juga kecipratan pahalanya. Dan ketika itu juga, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Nah, ketika kita sudah mau membaca Al-Quran, maka terapkan dalam hati kita 3 prinsip dasar untuk membaca Al-Quran. Yang pertama itu harus talaki atau harus digurukan. Karena kenapa sih kok sepenting itu kita harus menggurukan bacaan Quran kita? Supaya bacaan yang kita baca ini dapat sambung kepada Rasulullah SAW, sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu tidak akan terbuang sia-sia. Yang kedua, jangan tergesa-gesa dan jangan mudah untuk menyerah. Ketika kita sudah bisa membaca atau binador, maka sebaiknya dilanjutkan bil ghaib. Nah, ketika kita sudah bisa bil ghaib, lanjutkan dengan qiraat sab'ah dan mempelajari ilmu Al-Quran lainnya. Ketika kita sudah bisa melakukan 2 prinsip ini, maka lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu kita harus murojaah. Dalam murojaah ini, landaskan dalam hati kita rasa cinta kepada Al-Quran. Karena ketika kita murojaah tanpa adanya cinta, maka itu hanyalah suatu beban yang membuat diri kita malas untuk murojaah. Nah, kenapa sih kok Al-Quran itu sepenting itu dalam kehidupan kita? Karena seluruh para ulama mengatakan bahwasanya ketika diri kita sudah mau memasrahkan kepada Al-Quran, ketika waktu kita sudah kita luangkan untuk membaca Al-Quran, maka yakinlah di situ Allah akan mengurusi segala hidup kita, baik yang susah, baik yang ruwet,
maupun apapun itu. Karena sejatinya Al-Quran itu adalah sebaik-baik penolong kita. Nah, ketika kita sudah menghadirkan cinta di dalam hati kita terhadap Al-Quran, maka insya Allah tidak ada waktu yang tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran dan terapkan dalam hati kita, yang penting itu membaca Al-Quran, bukan yang penting baca Quran. Nah, ketika membaca Al-Quran juga, kita juga harus berhati-hati karena kita harus menyesuaikan dengan makhrajnya, dengan sifatnya, dengan tajwidnya, dengan cara digurukan tersebut. Nah, ketika kita sudah membaca Al-Quran, maka benarkan niat kita ketika kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran di hari kiamat kelak akan datang dengan dua maksud. Maksud dua ini tergantung pada niat kita ketika kita membacanya di dunia itu. Pertama, ketika kita membaca Al-Quran semata-mata hanya mengharapkan pahalanya saja atau mengharapkan surganya Allah, maka na'udzubillah, Al-Quran di hari kiamat akan datang untuk melaknat kita. Kemudian niat yang kedua, ketika kita berniat membaca Al-Quran dengan mengharapkan ridhonya Allah, maka insya Allah di hari kiamat kelak, maka Al-Quran akan datang untuk mensyafaati kita semua. Maka dari itu, luangkan waktu kalian, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah, Allah akan menata seluruh kehidupan kita. Mungkin cukup sekian yang dapat Rahma sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.